Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok A15 akan mempresentasikan aplikasi pesan antar makanan berbasis mobil yaitu Dahar dengan beranggotakan saya Rizky Kurniawan dan teman saya. Saya Ella Rizky Hasanah. Lalu saya Nafis Arnda Rizky Putra Handoko. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan keragaman budaya terbanyak di dunia. Bentuk-bentuk budaya bangsa Indonesia antara lain adalah seni tari, seni pertunjukan, bahasa daerah, dan pakaian tradisional. Makanan tradisional dibuat tidak hanya untuk dimakan dan memberikan rasa kenyang. Selain itu, makanan tradisional juga merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia. Makanan tradisional menjadi bagian dari budaya suatu masyarakat. Kita mengenal rendang sebagai budaya orang Minang, kita mengenal gudeg sebagai budaya orang Yogyakarta, masyarakat Bugis yang sangat lekat dengan makanan khas ikannya. Salah satu pulau di Indonesia dengan banyak jenis makanan khas adalah Pulau Jawa. Setiap daerah di Pulau Jawa memiliki ciri khas yang berbeda-beda, mulai dari makanan berat hingga makanan ringan. Namun saat ini bahasa makanan khas Jawa tersebut sudah sangat sulit untuk didapat, walaupun makanan tersebut memiliki banyak peminat. Menurut cerita.com, ada berbagai yang menyebabkan makanan khas Jawa ini sulit ditemukan di masyarakat sekarang. Adapun alasan sebagai terbatasnya untuk mengelola bisnis makanan khas daerah, industri makanan khas daerah yang hanya beroperasi sebagai bisnis rumahan, sehingga perkembangan tidak signifikan dan bisa bubar kapan saja. Dan yang terakhir adalah akses dana bagi pelaku usaha industri makanan khas daerah yang masih minim karena ketidaktahuan penyebaran informasi yang kurang merata. Dari berbagai alasan yang dipaparkan pada paragraf sebelumnya, kami ingin membuat bisnis makanan khas Jawa ini menjadi lebih populer lagi dengan menciptakan aplikasi berbasis mobile yang bernama Dahar. Aplikasi Dahar ini merupakan aplikasi pesan antar makanan yang dikhususkan bagi pemilik usaha kuliner khas Jawa. Dengan adanya aplikasi Dahar ini, diharapkan bisnis makanan khas Jawa yang sebelumnya banyak diminati tetapi sepi dilirik oleh masyarakat dapat berkembang lagi dengan kemudahan yang ditawarkan saat menggunakan aplikasi Dahar. Dengan adanya aplikasi Dahar ini dapat membantu pemilik usaha untuk menjangkau target pasar yang lebih luas lagi dari sebelumnya. Target user dari aplikasi kami ini adalah orang-orang yang memiliki restoran makanan khas Jawa atau ibu-ibu rumah tangga yang memiliki bisnis makanan khas Jawa. Dengan aplikasi ini bukan hanya mereka yang memiliki rumah makan yang bisa menggunakan platform tersebut, tetapi juga orang-orang yang ingin memulai bisnis kuliner makanan khas Jawa, tanpa harus membuka tempat untuk mereka berjualan terlebih dahulu. Untuk aplikasi yang serupa, ada beberapa aplikasi yang serupa dengan aplikasi Dahar kami ini. Yang pertama ada madang.id. Madang.id adalah sebuah marketplace yang merupakan rumah makan yang dibuat di daerah Semarang, lebih tepatnya berfokus di Semarang. Kemudian ada GoFood, merupakan salah satu layanan dari Gojek. Kemudian ada Kulina. Kulina ini adalah aplikasi platform yang bergerak di bidang jasa dengan menyediakan pesan antar makanan yang berpusat di Jakarta. Alasan pemilihan topik tersebut adalah seperti yang sudah dijelaskan di latar belakang tadi, tantangan untuk mengembangkan bisnis makanan khas sedikit sulit. Dari alasan-alasan tersebut, terciptalah sebuah ide atau gagasan terkait pembuatan platform Dahar, di mana platform ini nanti diharapkan bisa mewadai mereka yang memiliki usaha khas Jawa, dan bukan hanya mereka yang memiliki restoran atau rumah makan, tetapi juga ibu-ibu yang ingin membuat usaha makanan khas Jawa.
Dengan begitu, makanan khas Jawa tetap mendapat eksistensi dengan kemudahan pembelian dan pemasaran menggunakan aplikasi daring ini. Berikutnya adalah implementasi kode program. Untuk implementasi kode program yang pertama adalah yaitu navigasi. Untuk melakukan navigasi, kami menuliskan semua routing dalam file main.dart seperti berikut. Untuk menuju screen yang diinginkan, tinggal menggunakan navigator pushname pada salah satu routing yang telah didefinisikan seperti ini. Untuk kembali ke screen sebelumnya, bisa menggunakan navigator .pop. Lalu yang kedua ada state atau stateful widget. Kami menggunakan stateful widget pada kelas item detail di file item detail.dart. Di situ terdapat 3 state, yaitu distance, card count, dan rating. Untuk state card count, kami letakkan ke dalam widget text untuk menampilkan kuantitas produk yang akan ditambahkan ke chart. Untuk mengubah state bisa menggunakan set state. Lalu berikutnya adalah bottom navbar. Layout bottom navbar yang kami gunakan adalah hasil hardcoding tanpa menggunakan layout bawaan dari material app. Terdapat 4 icon button yang bisa diklik user untuk berpindah screen. Kami menyimpan button navbar kami di kelas navbar pada file navbar.dart. Kelas navbar tersebut lalu dipanggil di screen yang membutuhkan dengan meletakkannya pada properti bottom navigation bar pada widget scaffold. Lalu berikutnya adalah text field. Untuk text field, kami implementasikan salah satunya pada kelas addProduct di file addProduct.dart. Text field tersebut digunakan sebagai wadah inputan dari user. Saat user menginputkan sesuatu di text field, maka state akan berubah berdasarkan nilai yang diinputkan. Lalu berikutnya adalah alert dialog. Kami mengimplementasikan alert dialog salah satunya pada kelas GPS dialog yang digunakan untuk memberikan peringatan kepada user untuk menghidupkan GPS terlebih dahulu. GPS dialog akan dipanggil di instead setiap kali aplikasi dibuka. Lalu berikutnya adalah GPS dan Maps. Untuk GPS, kami membuat metode bernama getLocation di kelas toCoDistance pada file toCoDistance.dart. Pada metode tersebut digunakan geolocator getCurrentPosition untuk mendapatkan lokasi user. Dari lokasi tersebut, lalu dicari jarak antara koordinat user dengan toko. Lalu selanjutnya adalah Maps. Kami mengimplementasikan Gmaps menggunakan widget Google Map pada kelas posisi toko di file maps posisi toko.dart untuk menampilkan peta lokasi toko yang dituju serta menampilkan garis rute antara user dengan toko. Lalu selanjutnya adalah kamera. Kami mengimplementasikan kamera pada kelas kamera di file kamera.dart. Pertama, kami harus mendefinisikan kontrolernya terlebih dahulu, lalu menginisialisasi kamera di init state. Kamera tersebut lalu ditampilkan dalam kontainer menggunakan feature builder seperti berikut. Selanjutnya adalah autentikasi. Kami mengimplementasikan fitur autentikasi salah satunya pada mekanisme login. Kami meletakkan semua operasi autentikasi, login, register, logout menjadi satu di kelas outService di file service/out.dart. Untuk menggunakan autentikasi Firebase, maka pertama harus diinisialisasi terlebih dahulu seperti berikut. Lalu untuk mekanisme login digunakan pada metode sign in with email and password. Metode tersebut lalu dipanggil pada tombol login pada kelas login di file out/login.dart untuk melakukan login. Lalu berikutnya ada Firebase Cloud Firestore. Kami mengimplementasikan Firestore salah satunya pada jar UD produk yang kami letakkan di kelas produk database pada file database produk database.dart. Untuk menggunakan Firestore, maka collection atau dokumen harus diinisialisasi terlebih dahulu sebagai berikut. Setelah diinisialisasi, maka kami bisa mulai menggunakan operasi CRUD pada collection yang telah didefinisikan sebelumnya. Berikut adalah contoh operasi add pada produk collection yang kami letakkan pada metode addProduct. Metode addProduct lalu dipanggil pada screen addProduct untuk menambahkan produk ke collection produk di Firestore. Lalu yang terakhir ada Firebase Storage.
kami mengimplementasikan Firebase Storage, salah satunya juga terdapat pada CRUD produk yang kami letakkan di kelas produk database pada file database/produk database.dat. Untuk menggunakan Firebase Storage, maka juga harus diinisialisasi terlebih dahulu seperti berikut. Setelah diinisialisasi, maka storage bisa mulai digunakan. Di sini kami menggunakan Firebase Storage untuk menyimpan gambar dari produk. Baik, di sini saya akan mendemokan aplikasinya. Untuk yang pertama, saat kita masuk aplikasi, kita akan masuk ke halaman login. Dan apabila user belum memiliki akun, di sini user bisa create account. Nah, karena di sini saya sudah memiliki akun, maka saya akan masuk menggunakan email dan password yang saya miliki. Nah, di sini di dashboard, di sini ada produk-produk yang ada pada aplikasi Dahar dan toko-toko yang menjadi user aplikasi Dahar. Nah, untuk bottom navbar di sini ada home, kemudian ada favorit, ada chart, dan juga ada profile dari user. Kemudian selain itu ada riwayat pemesanan. Lanjut ke produk, di sini kita bisa lihat produk yang dijual. Di saat ini ada sate lilit. Apabila ingin membelinya, kita cukup menentukan jumlah produk yang ingin dibeli, kemudian klik add to cart. Nah, selain itu kita juga bisa melihat posisi toko dari titik kita. Nah, misal di sini toko pria, kita bisa mengetahui posisinya. Nah, di sini toko pria berada sejauh 372,4 km dari titik saya. Nah, apabila kita ingin mengetahuinya, klik posisi toko, dan kita akan mengetahui titik dari toko tersebut. Nah, kemudian kembali kita ke cart. Nah, di cart di sini ada produk yang misalnya ingin kita beli. Nah, ini misal kita klik check out. Nah, kita di sini akan disediakan payment method. Di sini ada COD dan alamatnya dapat kita tulis di sini, misal Jalan Anggrek. Kemudian kita klik check out dan order sukses. Kemudian back to home. Nah, di sini kita akan masuk ke user penjualnya. Nah, untuk user penjual di sini ada pria@gmail.com. Kemudian passwordnya. Nah, tadi setelah kita melakukan pemesanan pada toko pria, di sini kita bisa melihat pemesanan yang masuk dengan klik profile, kemudian klik menu toko, klik daftar pesanan. Nah, di sini ada pesanan yang bisa diproses ya. Misal ini untuk pesanan yang pertama ada 3 porsi sate lilit, kita klik proses. Nah, apabila sudah selesai tinggal kirim, di sisi penjual bisa klik kirim. Nah, kemudian karena sudah dikirim, kita bisa kembali ke sisi pengguna, sisi pembeli. Nah, di sini bisa kita lihat pada riwayat pemesanan. Nah, ini karena produknya sudah dikirim, apabila sudah sampai bisa kita klik diterima. Kemudian apabila kita ingin memberi rating pada produk tersebut, bisa kita klik beri rating, misal 5, kemudian kita submit di sini. Nah, di sini akan langsung teridentifikasi untuk rata-rata bintangnya pada produk sate lilit. Apabila user ingin membuat tokonya, di sini menu toko. Nah, ini kita bisa langsung membuat tokonya. Nah, ini ada daftar pesanan. Nanti apabila ada user yang pesan pada toko yang kita buat. Nah, kemudian ada daganganmu. Di sini kita bisa tambah dagangan. Misal nama makanannya soto ayam. Harganya nah, ini untuk gambarnya.
Nah, ini langsung kita submit. Dan di sini akan masuk menu dagangan yang kita miliki. Nah, kemudian kita coba untuk favorit ya. Misal ini ada produk dan kita menyukai produk tersebut, bisa kita klik tanda hati atau tanda favorit pada pojok kanan atas. Nah, ini nanti akan masuk ke favorit bahwa produk itu kita sukai, kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.